Cerita dibuka dengan sebuah meteor yang meluncur ke arah bumi. Sementara itu di padang gurun New Mexico, seorang om-om pemburu tengah memeriksa hasil buruannya. Namun ketika melihat sesuatu jatuh tak jauh dari tempatnya berdiri, ia pun mendekat bersama anjingnya dan menemukan lubang besar bekas hantaman meteor. Saat ia menelusurinya, sesuatu tiba-tiba keluar dari dalam lubang dan ujuk-ujuk peteng. Scene lalu berpindah ke sisi lain kota, memperlihatkan seorang gadis SMA bernama Rini yang sedang membakar kadal peliharaannya yang mati. Setelah selesai, ia menyapa ibunya yang bernama Linda yang baru bangun tidur. Rini meminta agar sepulang sekolah nanti ibunya mau menemaninya membeli pakan hewan. Tak lama ayah tirinya yang bernama Chase muncul dengan tubuh masih bau alkohol. Rini yang membencinya karena kebiasaan mabuk hanya diam ketika disapa. Hal itu membuat Chase marah dan menyebutnya anak kurang ajar. Sebelum berangkat sekolah, Rini yang kesal sempat menggores mobil milik Chase. Sesampai di sekolah, ia duduk menyendiri karena baru pindah. Hanya berteman dengan Gil, siswa kumisan yang juga sering menyendiri. Sepulang sekolah, Rini kesal karena ibunya terlambat menjemput. Ia sempat curiga kalau ibunya bertengkar lagi dengan Chase. Namun Linda berusaha menenangkan dengan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Sesampai di rumah, Rini memberi makan ular peliharaannya dengan tikus yang ia hangatkan lebih dulu. Lalu memainkan gitar di kamarnya untuk menghibur hewan-hewan kesayangannya seperti kadal, piyonggo, dan ketunggen. Malam harinya, suasana makan malam berubah tegang ketika Chase yang kembali mabuk menuduh Rini yang menggores mobilnya. Ia juga marah karena mencium bau aneh dari oven. Rini menjelaskan bahwa ia baru saja memanaskan tikus untuk umpan peliharaannya dan berjanji akan membersihkannya. Tetapi Chase makin murka. Ia pun melempar Rini dengan makanan hingga gadis itu ngambek dan memilih pergi dari rumah. Renee, honey, don't. Rini kemudian pergi menggunakan motornya ke arah gurun untuk menenangkan diri. Namun di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah mobil terbalik dan mendengar suara aneh dari balik runtuhan. Saat diperiksa, ia melihat makhluk hitam misterius yang terperangkap dalam besi jebakan. Awalnya Rini ingin pergi, namun rasa iba membuatnya membantu melepaskan rantai yang mengekang makhluk itu sebelum bergegas pulang. Keesokan harinya ia melihat 3 helikopter melintas di langit, menandakan pemerintah sedang mencari makhluk yang semalam. Sesampai di sekolah, Rini menemui Gil dan meminjam video recorder miliknya untuk merekam penemuan itu. Setelah sedikit bujukan, Gil akhirnya setuju meminjamkan kamera jadul milik ibunya. Sesampai di rumah, Chase dan Linda mencoba berbicara baik-baik. Chase berjanji akan berhenti mabuk dan berharap bisa akur dengan Rini. Tapi gadis itu tetap diam. Ia masih kecewa karena ayah tirinya belum benar-benar menyesal, bahkan tidak meminta maaf atas kejadian semalam. Setelah itu, Rini bertekad menjadi penemu pertama makhluk aneh itu. Rini mengambil diam-diam beberapa alat, menyelinap ke kamar Chase mengambil kunci mobilnya. Setelah itu, Rini diam-diam membuka pintu mobil milik Chase dan mengambil pistol yang ada di sana. Di mobil itu, Rini juga melihat botol-botol alkohol kecil berserakan. Ia pun kesal karena Chase masih menyimpan alkohol bertanda perjanjiannya hanya bullshit belaka. Setelah mengumpulkan peralatan, ia pun memacu motornya menuju lokasi makhluk itu ditemukan. Sesampai di sana, suasana tampak sepi. Rini menemukan hewan-hewan liar mati tercabik-cabik. Saat melihat sekeliling, Rini akhirnya melihat bercak darah berwarna hijau. Setelah mengikuti darahnya, ia akhirnya menemukan makhluk tersebut. Rini pun bersiap menyalakan kamera dan menembakkan pistol ke udara untuk memancing pergerakannya. Namun makhluk itu tampak tak bergerak seolah sekarat. Hinggarnya Rini berani mendekat dan memotong jebakan di kakinya. Saat ia hendak pergi, makhluk itu tiba-tiba bangkit, mendorong dan menikamnya. Rini sempat panik, namun anehnya makhluk itu tidak menyerang.
Ia menyadari makhluk itu tidak berbahaya dan mencoba memberinya buah-buahan. Meski ditolak mentah-mentah, tak lama terdengar desu helikopter dari kejauhan. Rini pun memperingatkan makhluk itu untuk bersembunyi, karena berdasarkan film-film yang pernah ia tonton, orang-orang di helikopter pasti bukan orang baik. Mereka akan menangkap dan membelah tubuhnya untuk diteliti. Setelah itu Rini pun pergi ke rumah. Sesampai di rumah, Rini memeriksa hasil rekaman dan barang bawaannya. Namun ia panik saat menyadari pistol milik Chase hilang. Ketika hendak keluar untuk mencarinya, Chase yang leyeh-leyeh duduk di sofa bertanya apakah Rini melihat kunci mobilnya. Rini pun berbohong dan berkata tidak tahu apa-apa. Ia lalu melihat botol alkohol berserakan di lantai yang membuatnya kesal karena Chase kembali mabuk. Saat Rini menegurnya, Chase justru mengancam agar ia tidak memberitahu Linda. Jika berani melawan, ia tak segan-segan bertindak kasar. Rini pun memilih keluar dan mencari pistol. Sesampai di luar, ia terkejut melihat makhluk misterius yang ditemuinya di gurun kini mengikutinya hingga ke rumah. Rini lalu mengajaknya kembali ke tanah gurun agar tidak ketahuan. Namun di tengah perjalanan, makhluk itu tiba-tiba mengeluarkan semacam tentakel yang menempel di wajah Rini. Tubuh Rini pun sontak melayang, lalu beberapa saat kemudian ia jatuh pingsan. Setelah azan subuh, Rini akhirnya sadar. Alih-alih marah, Rini justru merasa kasihan dan memeluk makhluk itu. Ia pun memutuskan membawanya pulang dan menyembunyikannya di basement. Karena wujudnya mirip kecoa raksasa, Rini pun memberinya nama Kruk, lalu menyuruhnya tetap diam di basement selama ia pergi. Sementara itu di lokasi jatuhnya meteor, para agen pemerintah mulai menyisiri area. Seorang agen bernama Brown melapor bahwa belum ada tanda-tanda pergerakan makhluk tersebut. Pemimpinnya, John, segera memerintahkan agar mereka bergerak lebih cepat sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Rini tidak masuk sekolah. Setelah memastikan rumah kosong, Rini membawa Kruk masuk ke dalam rumah. Ia memberinya daging dari kulkas, namun makhluk itu tetap menolak. Sementara itu di sekolah, Gil merasa heran karena Rini tidak datang. Padahal di rumah, Rini sedang asik bersama alien itu. Ia memperkenalkan hewan-hewan peliharaannya kepada Kruk, namun ia malah berniat memakan mereka. Tentu saja Rini pun melarangnya. Saat ia memainkan gitar sambil bernyanyi, Kruk tampak ketakutan dan menggetarkan punggungnya. Rini pun menenangkan dan berjanji akan melindunginya. Tak lama kemudian, Linda tiba-tiba pulang gasik. Rini yang panik segera membawa Kruk kembali ke basement. Saat masuk ke rumah, Linda kaget melihat kondisi rumah berantakan. Tepat saat itu, Gil datang untuk mengambil kameranya. Linda pun menyuruhnya mengambil sendiri ke kamar Rini. Setelah meletakkan alien itu di basement, Rini bergegas kembali ke kamarnya dan mendapati Gil tengah menonton hasil rekaman Kruk. Ia pun segera minta kasetnya. Namun Gil yang penasaran menolak. Ia menuntut penjelasan dan mengancam akan menyerahkan rekaman itu ke polisi jika Rini tidak bicara jujur. Mendengar ancaman itu, terpaksa Rini pun mengajaknya masuk ke basement untuk melihatkan semuanya. Begitu melihat wujud Kruk yang menyeramkan, Gil langsung pingsan dan mengompol di celana. Setelah sadar, Rini menenangkannya dan menunjukkan bahwa Kruk tidak berbahaya dengan cara mengelus makhluk itu. Gil akhirnya percaya dan menyerahkan kaset rekamannya. Sebelum pergi, Rini memintanya merahasiakan semuanya. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, agen Brown merekam seluruh percakapan mereka. Di malam harinya, Rini kembali mencoba memberi makan Kruk, namun tetap gagal. Ia lalu menceritakan kisah kebahagiaannya bersama ayah kandungnya di masa lalu. Ajaibnya, alien itu seolah tahu. Keesokan paginya, ia menceritakan hal itu kepada Gil di sekolah. Gil berpendapat mungkin Kruk hanya mau makan hewan hidup seperti di film-film dinosaurus. Ia pun menyarankan agar Rini membawanya ke wilayah konservasi malam nanti, karena tempat itu belum diperiksa oleh agen pemerintah. Malam pun tiba, Rini membawa Kruk menemui Gil di area konservasi. Saat dilepaskan, Kruk langsung melesat memangsa babi hutan di sana. Melihat hal itu, Gil pun mulai cemas dan berkata bahwa mereka tidak akan bisa menyembunyikan makhluk sebesar itu selamanya. Setelah memasukkan Kruk kembali ke basement, Rini kembali ke rumah. Namun langkahnya terhenti ketika Chase yang sedang mabuk menghadangnya. Dengan ada curiga, Chase lalu merangkul Rini mencuri kunci mobilnya. Kini, Rini tidak bisa mengelak karena Chase mengaku telah membuka mobil dengan kunci serep dan mendapati pistolnya hilang. Ia yakin bahwa Rini pelakunya dan Chase menuntut pistol itu dikembalikan.
Sambil ketakutan, Rini akhirnya mengaku bahwa pistol itu hilang saat ia membawanya ke gurun. Mendengar hal itu, Chase pun langsung naik pitam. Ia menakut-nakuti Rini dengan cerita masa kecilnya, bagaimana ayahnya dulu sering menyiksa dirinya saat kecil. Sementara di basement, Crook yang sudah memiliki ikatan batin dengan Rini dapat merasakan bahwa Rini sedang dalam bahaya. Ketika Chase mulai kehilangan kendali dan hendak memperkeos Rini, Linda akhirnya datang keluar kamar dan langsung menyelamatkan putrinya. Pada saat yang sama, Crook menguncang basement dengan kekuatannya yang menyebabkan getaran hebat di seluruh rumah. Get out. Alright, fine. Setelah keadaan tenang, Linda yang sudah muak akhirnya mengusir Chase keluar. Ia memeluk Rini dan minta maaf karena tidak menyangka Chase akan sekejam itu. Namun Rini yang masih shock memilih diam dan bersembunyi di basement. Stop it! Bro, stop! You could get caught. Keesokan paginya saat hendak berangkat ke sekolah, Rini dihampiri seorang pria bernama John. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas pemerintah dan menawarinya tumpangan. Sementara itu di rumah, Linda mendapati air keran mati akibat guncangan semalam. Ia pun memanggil tukang laden untuk memperbaikinya. Sementara itu di perjalanan, John memperlihatkan pistol yang ditemukan di gurun dan pistol itu terdaftar milik seorang bernama Chase. Anehnya di gagang pistol itu ada sidik jari seorang gadis. Mendengar itu, Rini pun berbohong mengatakan bahwa pistol itu hanya dipakai untuk menembak kaleng. John yang sudah tahu ia berbohong hanya tersenyum tipis, lalu memberikan kartu namanya. Ia berkata jika suatu hari Rini ingin berkata jujur, hubungilah dirinya. Namun bila mencoba kabur, John berjanji akan datang dengan surat penangkapan. Ia lalu menurunkan Rini di jalan. No, I'll walk. Entirely up to you. Tak lama setelah itu, tukang laden tiba di rumah dan masuk ke basement sendirian. Saat memeriksa pipa, ia melihat sosok alien mengerikan. Karena panik, ia pun memukulnya dengan kunci Inggris dan Crook membalas menyerang. Dalam keadaan terluka, tukang laden itu kabur dan mengebut di jalan hingga akhirnya tertabrak mobil lain. Sore harinya setelah pulang sekolah, Rini melihat mobil tukang laden itu terlibat kecelakaan. Tak lama, Linda datang menghampirinya. Rini yang masih menyimpan marah menyalahkan ibunya karena tak pernah percaya padanya, juga karena memaksanya pindah ke tempat terpencil ini setelah ayahnya meninggal. Linda pun minta maaf, ia hanya ingin memulai hidup baru dan mencari pekerjaan yang lebih tenang. Namun begitu mendengar bahwa tukang laden tadi bekerja di basement, Rini langsung panik. Ia bergegas turun ke bawah dan mendapati darah berceceran di mana-mana. Saat melihat Crook yang terluka, Rini mulai sadar ia tak bisa lagi menyembunyikan makhluk itu selamanya. Sementara itu di tempat lain, Gil didatangi oleh Brown yang mengajaknya berbicara. Can I help you? I sure hope so. Di sisi lain, Rini memutuskan membawa Crook ke wilayah konservasi. Mereka bermain kejar-kejaran tertawa bersama menuju area konservasi. Sesampai di lokasi, Rini menelpon Gil untuk bertemu di sana. Setelah bertemu, Rini mengungkapkan niatnya untuk tinggal bersama Crook di hutan agar makhluk itu aman. Gil terkejut dan menyebut rencana itu gila, tapi Rini bersikeras. Gil lalu bercerita bahwa tadi siang seorang petugas sempat menemuinya, tetapi ia tidak membocorkan apapun. Rini pun merasa lega. Ia lalu menyuruh Crook terdiam di tempat dan memberinya pesan. Jika ada orang datang, ia harus lari sementara dirinya pulang untuk mengambil peralatan. Sebelum berpisah, ia meminjam tenda milik Gil karena tendanya ada di rumah. Gil harus kembali dulu untuk mengambilnya. Rini berterima kasih atas bantuannya dan segera pulang meninggalkan Crook sendirian. Sesampai di rumah, Rini mengemas barang-barangnya ke dalam koper dan menulis surat untuk ibunya yang sedang tertidur. Ia juga melepaskan semua hewan peliharaannya sebelum pergi. Namun saat hendak menggunakan mobil milik Chase, tiba-tiba Chase muncul dan menariknya dengan kasar. Dengan shotgun di tangan, ia menuduh Rini mencuri kunci mobil dan mendongkannya ke arah gadis itu. Chase yang mabuk kemudian menyeret Rini masuk ke dalam rumah, menyandra Linda dan Rini sekaligus. Dengan amarah meluap, ia menyalahkan Rini atas semua kesialan yang menimpanya. Dalam ketegangan itu, Linda mencoba menahan Chase dan memberinya kesempatan bagi Rini untuk melarikan diri. Sementara itu, Crook didatangi agen khusus yang mencarinya. Mengingat pesan Rini, Crook tidak menyerang dan malah kabur kembali ke rumah Rini. Di sisi lain, saat Rini sudah di luar rumah dan bersiap kabur, Chase tiba-tiba kembali menangkapnya. Dengan wajah penuh amarah, ia menurunkan shotgun ke arah Rini. Tepat ketika pelatuk hendak ditarik, dari arah gelap Crook muncul dan langsung menyerang Chase hingga tewas seketika. Rini yang kaget berusaha menghentikannya.
tapi semua sudah terlambat. Setelah itu Kruk kabur dan menghilang ke dalam hutan. Tak lama kemudian Gil datang dan terpaku melihat jasad Chase yang sudah tak bernyawa. Rini dengan panik menjelaskan bahwa Kruk hanya berusaha melindunginya karena Chase ingin menembak dirinya. Namun Gil tak percaya, ia yakin bahwa Kruk tetaplah makhluk berbahaya. Rini kemudian meyakinkan bahwa Kruk bukanlah monster, melainkan penyelamatnya. Di tengah perdebatan itu, John muncul dari dalam rumah. Rupanya sejak tadi ia sudah mendengar semua keributan itu. Tanpa banyak bicara, John bersama para petugas langsung menangkap Rini dan memasang kabel-kabel aneh di kepalanya. Rini berteriak menjelaskan bahwa Kruk sudah pergi dan tidak akan kembali. Sementara itu, Brown melapor bahwa antara Rini dan makhluk itu sudah terbentuk ikatan biologis. John kemudian berniat memancing makhluk itu datang. Ia lalu mematahkan jari Rini dengan paksa yang membuat gadis itu menjerit kesakitan. Aksi itu memicu reaksi Kruk yang merasa penderitaan Rini dari kejauhan dan segera datang menghampirinya. Sesampai di lokasi, Kruk menerobos masuk dan langsung disergap para petugas dengan senjata listrik berdaya tinggi. Mereka pun berhasil melumpuhkan Kruk dan membawanya ke markas untuk diamankan. John kemudian memerintahkan Brown memeriksa kondisi Linda, sementara dirinya masuk ke ruang interogasi menemui Rini yang baru sadar. Saat membuka mata, Rini mendapati tangannya sudah diperban. Ia memohon kepada John agar membebaskan Kruk karena makhluk itu tidak berbahaya. Tapi John menjawab dengan dingin bahwa Rini bukanlah orang pertama yang memiliki ikatan dengan alien tersebut. Dalam catatan mereka, semua orang yang pernah menjalin koneksi seperti itu akhirnya mati. Menurut John, pemerintah meyakini bahwa Kruk dikirim oleh ras alien cerdas dari luar angkasa untuk mempelajari manusia. Karena itulah mereka ingin meneliti Kruk, sekaligus meneliti Rini sebagai subjek percobaan. John memperingatkan jika Rini menolak maka ibunya akan menjadi korban berikutnya. Setelah berkata demikian, John pergi meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, Linda masuk melihat keadaan putrinya. Ia menyesal dan meminta maaf karena selama ini tidak pernah mendengarkan Rini. Namun sebelum Rini sempat menjawab, Brown datang dan mengusir Linda keluar dari ruangan. Di luar gedung, Gil yang sejak tadi diam-diam mengikuti datang ke kantor polisi. Namun begitu melihat banyak petugas bersenjata, ia hanya bisa duduk di pinggir jalan menunggu kesempatan. Sementara itu di dalam sel, Rini teringat sesuatu bahwa setiap kali ia kesakitan, Kruk pasti akan datang menolongnya. Ia pun nekat menekan jarinya yang patah hingga menimbulkan rasa sakit luar biasa. Tempat lain tubuh Kruk bergetar keras, merasakan penderitaan Rini. Hingga akhirnya Kruk pun mengamuk, melepaskan diri dari jeratan alat pengaman dan membantai para penjaga satu persatu. Mendengar kegaduhan itu, John dan Brown segera bersiap. Mereka masuk ke ruangan dan menyuruh Rini tetap diam di tempat. Namun di luar, situasi sudah tak terkendali. Kruk menerobos pintu, membuat John dan Brown terpental dan pingsan. Saat Kruk hendak membunuh John, Rini menghentikannya. Ia tak ingin Kruk berubah menjadi makhluk jahat seperti yang dikatakan orang-orang. Dengan cepat, Rini mengambil kunci borgol dan melepaskan diri, lalu mengajak Kruk pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, John siuman dan segera mengambil senjata berat untuk menghabisi Kruk. Di sisi lain, Linda terkejut setelah berhasil keluar dan melihat banyak mayat berserakan di sepanjang lorong markas. Di luar gedung, saat Rini menyuruh Kruk masuk ke mobil, tiba-tiba John muncul dan menembaki mereka tanpa ampun. Rini pun berusaha berlindung di balik mobil, namun peluru menembus bodi kendaraan itu karena senjatanya sangat kuat. Rini pun panik dan menyuruh Kruk menunduk. Tapi Kruk menyadari jika mereka terus umpetan, peluru bisa menembus mobil dan membahayakan Rini. Kruk kemudian maju menyerang. John pun menembakinya bertubi-tubi, namun Kruk berhasil menusuk John hingga tewas. Rini lalu berlari menghampiri Kruk, tapi tubuh makhluk itu sudah tak bergerak lagi. Linda dan Gil pun datang dan segera menarik Rini menjauh dari lokasi itu. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Rini perlahan kembali normal. Luka di tubuh dan hatinya mulai sembuh, meski kenangan tentang Kruk tak pernah benar-benar hilang. Sementara di tempat lain, para peneliti tengah bersiap melakukan otopsi terhadap tubuh Kruk. Namun sebelum proses dimulai, tiba-tiba tubuh makhluk itu dut-dutan seolah ia hidup kembali dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Xeno. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.